semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan ceritain sebuah film yang sangat bagus nih. Sebuah film Asia yang disutradarai oleh Andre Lau. Nah, film ini dibuat berdasarkan insiden nyata yang terjadi pada 14 Mei 2018 lalu. Film ini menceritakan sebuah insiden di dunia penerbangan Cina, yaitu maskapai Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 3U8633 yang menjadi salah satu insiden ajaib. Pesawat ini berhasil mendarat dengan selamat setelah mengalami kejadian sangat mengerikan di udara, tepatnya di daerah pegunungan Himalaya. Nah, langsung aja kita akan ceritain film The Captain. Film diawali dengan scene Kapten Liu Xianjian yang tengah mempersiapkan penerbangan standar dari Chongqing ke Lhasa. Pukul 3 pagi kapten pun bersiap, pagi banget ya. Tidak lupa juga dia berpamitan dengan anaknya yang sedang tidur pulas. Dan di hari itu juga, anak dari sang kapten ini berulang tahun. Kapten Liu Xianjian pun berjanji akan ikut merayakan acara ulang tahun putrinya saat dirinya sudah kembali pada malam hari. Kapten pun tiba di kantor operasional Sichuan Airlines pukul setengah 5 pagi. Dalam penerbangan ini, dia ditemani oleh 2 rekan kerjanya. Jadi ada 2 pilot dan 1 kopilot dalam penerbangan ini. Nah, 1 pilot menerbangkan pesawat dari Chongqing ke Lhasa, dan 1 pilot lagi akan menerbangkan pesawat dari Lhasa ke Chongqing. Sebelum keberangkatan, para kru pesawat pun mempersiapkan segalanya. Kapten dan kopilot mengadakan briefing terlebih dahulu mengenai rute yang akan mereka lalui dalam penerbangan kali ini. Para pramugari pun mempersiapkan semuanya, mengecek kuku mereka yang sudah di mani-pedi, dan tidak lupa menyamakan waktu pada jam tangan mereka. Sementara itu, di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi adanya pergerakan awan yang sangat kuat, datangnya dari Tibet Tenggara dan terus membesar. Awan badai ini akan sangat berpengaruh bagi penerbangan, terutama yang melintas di atas pegunungan Himalaya, sehingga ruang kontrol penerbangan akan lebih memperhatikan rute dari maupun yang akan ke arah Tibet. Di scene selanjutnya, kapten dan semua kru pesawat sarapan bersama dulu sebelum terbang. Sementara itu keadaan di Bandara Internasional Xinjiang Utara sudah sangat ramai oleh para penumpang. Nah, pada scene ini kita diperlihatkan kesibukan di dalam bandara, mulai dari security check, check-in, pengecekan koper, hingga keadaan di ruang tunggu keberangkatan yang sudah sangat ramai calon penumpang. Pukul 5:05 pagi, pilot dan semua pramugari pun berjalan menuju pesawat. Setelah tiba di dalam pesawat, para pramugari pun melakukan pengecekan semua isi pesawat. Bagasi di atas tempat duduk penumpang, makanan untuk para penumpang, hingga lampu darurat pun dicek oleh para pramugari. Sebelum berangkat, bahan bakar pesawat diisi penuh terlebih dahulu. Prosedur pengecekan oleh para pilot dan kopilot juga sangat detail dilakukan, seperti roda pendaratan, radar cuaca, wiper, dan lain sebagainya. Nah, kopilot pun keluar dari pesawat dan mengecek keadaan pesawat di luar. Para penumpang satu persatu mulai memasuki pesawat. Koper para penumpang pun mulai dipindah masuk ke bagasi barang di bagian belakang pesawat. Pesawat ini membawa 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Para pramugari menjelaskan prosedur keselamatan kepada para penumpang. Pintu pesawat pun ditutup. Selanjutnya, pilot meminta landasan kepada Biro Kontrol Lalu Lintas Udara. Dari ruang menara kendali Bandara Chongqing pun mengkonfirmasi bahwa pesawat Sichuan 3U8633 aman untuk mundur ke landasan pacu. Pukul 6:18 pagi, kopilot mulai menyalakan kedua mesin pesawat, dan pesawat mulai memasuki landasan pacu dengan keadaan sekitar yang masih gelap. Pukul 6:26 pagi, tuas pesawat pun mulai didorong oleh pilot, dan pesawat pun mulai melaju, lepas landas meninggalkan Bandara Internasional Chongqing. Semua berjalan dengan sangat lancar, sampai di atas diperlihatkan. Di sini sinar mentari yang hangat mulai muncul menyinari para penumpang. Nah, Biro Kontrol Lalu Lintas Perjalanan selalu terhubung dan mengontrol jalur lalu lintas pesawat. Setelah itu, komunikasi pesawat dialihkan ke menara penerbangan Chengdu. Di ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam, pesawat diminta naik ke ketinggian 9.200 meter.
Nah, di ketinggian 9.200 meter, pesawat mengalami turbulensi. Pilot pun mematikan autopilot dan mengemudikan pesawat secara manual. Pilot melaporkan ke menara kontrol Chengdu bahwa mereka sudah mengalami turbulensi parah dan meminta izin untuk naik ketinggian. Menara kontrol Chengdu pun menginstruksi agar pesawat Xinhua 8633 naik ke ketinggian 9.800 meter. Sementara itu, di Pusat Meteorologi Penerbangan mendeteksi badai awan yang sangat kuat mulai terbentuk. Turbulensi tidak berlangsung lama, pesawat pun kembali terbang dengan mulus, dan pilot pun mengaktifkan kembali autopilotnya. Para pramugari mulai melayani para penumpang. Namun, penumpang yang tadi ngayal berulah lagi nih. Dia mensela-mensela saat memesan makanan. Tadinya minta bubur kemudian gak jadi, dia malah minta mie. Pengennya mie kuah pakai telur sama nasi mungkin ya, songong banget dah nih penumpang. Pukul 7:02, pesawat di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 835 km per jam, tepat di atas pegunungan bersalju dataran tinggi Tibet. Di scene selanjutnya, pilot yang sebelumnya tidak terlalu akrab dengan kopilot, mereka mulai ngobrol tuh. Pilot memberikan wejangan dan sharing pengalaman bagi kopilot yang lebih muda. Jadi ceritanya gini nih. Sebelumnya, kapten dulunya merupakan pilot militer angkatan udara dan menerbangkan pesawat bomber. Dia sudah 100 kali lebih menerbangkan pesawat dan melewati rute ini. Pukul 7:07 pagi, di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 840 km per jam, tiba-tiba kaca depan pesawat mengalami keretakan. Padahal di sini tidak ada kontak dengan benda di luar pesawat yang menyebabkan kaca retak. Pilot pun menghubungi menara kontrol tuh dan diinstruksikan untuk kembali ke Bandara Chongqing. Namun, tidak lama setelah itu, kaca pun pecah dan menyebabkan kopilot nyaris tersedot keluar dari pesawat karena kabin pesawat kehilangan tekanan udaranya. Sumpah, ngeri banget kalau seandainya di posisi kopilot seperti ini. Untungnya dia masih ketahan sama sabuk pengaman dan dipegang erat sama kapten. Para kru mulai menyadari ada yang tidak beres dengan pesawat. Pilot kedua pun mencoba menghubungi kabin, namun tidak ada respon. Guncangan mulai terjadi, penumpang mulai panik. Nah, di sini kejeniusan pilot mulai diperlihatkan. Dia menurunkan ketinggian pesawat agar mendapatkan tekanan udara yang lebih stabil. Saat pintu kabin terbuka, pilot kedua hampir saja tersedot ke dalam kabin. Ruang kontrol biro penerbangan terus menghubungi pesawat Xinhua 8633, namun tidak ada respon dari para pilot. Ya iyalah ya, mereka gak bakalan sempat ngangkat radio. Pesawat terus menukik dengan kecepatan 850 km per jam dan turun 3000 meter per menit. Pesawat yang terus menukik hampir saja menabrak pegunungan. Hingga saat yang tepat, pilot mulai menaikkan pesawat kembali. Alhasil selama dah tuh kopilot masuk lagi ke dalam kabin. Pilot kedua pun mencoba masuk ke dalam kabin dengan susah payah, dibantu oleh pramugari dan penumpang. Setelah masuk, dia membantu pilot dan kopilot untuk memakai alat bantu pernapasan. Kamu bayangin aja, di ketinggian tersebut pasti sulit banget buat napas, dan pasti dingin banget ya, apalagi diterpa angin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ngap-ngapan pasti rasanya ya. Angkatan udara pun sampai mencoba menghubungi pesawat Xinhua 8633, namun tidak ada respon. Prosedur pendaratan darurat pun disiapkan. Pesawat tempur yang sedang latihan diperintahkan untuk mendarat terlebih dahulu. Semua pesawat komersial juga ditunda penerbangannya. Pesawat yang juga mengudara di sekitar pesawat Xinhua 8633 juga diperintah untuk mencoba menghubungi. Hasilnya sama saja tidak ada jawaban. Kabar pesawat Xinhua 8633 mengalami insiden pun langsung menyebar di kalangan pecinta penerbangan di dunia maya. Di ketinggian 7.204 meter, 180 km jarak ke Chengdu, pesawat mulai berputar-putar. Nah, di depan pesawat terlihat gumpalan awan badai berwarna hitam dengan petir yang menyambar-nyambar. Di sini nih, kecerdikan pilot sangat diperlihatkan. Karena jarak lebih dekat ke Chengdu, maka pilot memutuskan untuk mendarat darurat di Bandara Chengdu. Pesawat berputar untuk menunggu jalan terbuka di tengah badai mengerikan. Sementara itu, di kursi penumpang terdapat salah satu penumpang yang memprovokasi. Pasti biasa jadi ketua tawuran nih.
Penumpang lain pun ikut panik dan terjadi keributan di sini. Namun para kru pun bisa menenangkan penumpang yang panik. Pesawat mulai masuk ke dalam badai. Ajaibnya, badai ini membelah, seperti membuka jalan bagi pesawat ini. Di sini, semua tergantung pada pilot dan Tuhan. Pesawat seperti terbang di tengah blender yang sedang berputar kencang. Terjadi turbulensi yang sangat kuat, hingga koper di bagasi atas penumpang pun jatuh mengenai para penumpang. Pesawat melewati hujan gumpalan es, membuat badan dan sayap pesawat bergetar sangat hebat. Kemudian radar pesawat pun menghilang. Semua orang di ruang kontrol penerbangan pun sudah pasrah. Namun, keajaiban terjadi. Pilot tancap gas dan dapat membawa pesawat keluar dari badai yang sangat mengerikan. Radar pesawat pun muncul kembali di ruang kontrol penerbangan di bandara. Namun, di depan pesawat terlihat puncak gunung yang menghalangi pesawat. Pesawat hampir menabrak puncak gunung tersebut. Namun pilot kembali dapat mengendalikan pesawat dan meluncur tipis di atas puncak gunung yang menghadang, melewati para pendaki di puncak Himalaya. Namun tidak sampai di situ, pesawat akan mendarat darurat di Bandara Chengdu. Karena kelebihan berat dari bahan bakar, maka laju pesawat sangat cepat dan sangat berbahaya untuk mendarat. Semua pun bersiap di bandara, para medis, pemadam kebakaran, dan yang lainnya. Pesawat sudah terlihat kejauhan dari menara kontrol bandara. Para wartawan pun sudah berkumpul di sini. Namun, di sini kecepatan pesawat melebihi 40 km per jam di atas normal. Roda pesawat mulai menyentuh aspal landasan pukul 7:56 pagi dengan kecepatan 287 km per jam. Namun kartu pembalik tidak berfungsi, sehingga laju pesawat tidak berkurang. Sampai-sampai, kopilot pun menggunakan pedal rem dengan sangat kuat, hingga menyebabkan ban pesawat bagian belakang pecah. Keajaiban terjadi kembali di sini. Kartu pembalik berfungsi kembali, sehingga kecepatan pesawat pun dapat berkurang, dan dapat berhenti sebelum landasan pacu.